Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Juvelux ID. Di video kali ini kita akan membahas penyerang baru Juventus, yaitu Jonathan David. Didatangkan secara gratis dari Lille dan dianggap sebagai pemain andalan Igor Tudor bersama Juventus untuk musim 2025-26. Di hari Rabu kemarin, Jonathan David akhirnya diperkenalkan secara resmi oleh Juventus. Melalui konferensi persnya, Jonathan David memilih memakai nomor punggung 30 karena itu adalah tanggal lahir ayahnya. Dan dianggap nomor itu akan menjadi nomor yang penting untuk dirinya dan karirnya bersama Juventus ke depannya. Nah, kenapa Jonathan David memilih Juventus? Dari banyak artikel yang saya baca, ambisi dan reputasi klub adalah salah satu alasan pertama Jonathan David memilih Juventus. Jonathan David menyebut Juventus sebagai salah satu dari 10 klub terbesar di dunia dan menilai keputusannya bergabung sebagai pilihan terbaik saat ini. Hubungan personal dengan pemain dan pelatih. Banyak diketahui bahwa Jonathan David sebelum memutuskan pindah bersama Juventus, ia mengobrol dengan beberapa pemain Juventus dan manajer Igor Tudor. Hasilnya komunikasi positif yang memudahkan keputusan transfer sehingga Jonathan David menolak semua tawaran dan memilih Juventus. Proyek jangka panjang dan peran utama. Ini juga salah satu kenapa Jonathan David memilih Juventus. Juve merekrutnya sebagai bagian dari strategi untuk membangun tim, menggantikan Dusan Vlahovic jika Dusan Vlahovic akan pergi di jendela transfer kali ini dan diharapkan menjadi striker utama di masa akan datang. Dan Jonathan David dikontrak hingga tahun 2030 atau dengan kontrak 5 tahun ke depan dengan gaji 6 juta euro beserta bonus. Nah, dalam konferensi persnya kemarin di hari Rabu, Jonathan David mengatakan merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menjadi bagian dari tim seperti Juventus. Sebelum datang ke sini, saya berbicara dengan beberapa rekan setim saya saat ini dan hasilnya mudah bagi saya untuk memilih Juventus. Pertemuan pertama dengan Igor Tudor positif. Kami banyak berbicara tentang posisi saya di lapangan dan harapan saya untuk musim ini. Liga Italia jelas berbeda dengan Liga Prancis. Lebih taktis, fokus pada pertahanan, tetapi tujuan saya di sini juga untuk mencetak banyak gol. Waktu kecil saya mengagumi Didier Drogba dan Samuel Eto'o. Setiap musim bisa menjadi musim yang baik. Serie A tentu saja merupakan kompetisi yang sangat sulit, tetapi kami harus memiliki ambisi untuk berjuang sampai akhir melawan lawan kami. Saya datang ke sini untuk membantu klub kembali ke jalur kemenangan. Ini harus menjadi ambisi kami dan saya akan selalu memberikan segalanya. Benvenuto Jonathan David. Sebelum kita membahas bagaimana peluang atau kendala yang akan dihadapi Jonathan David bersama Juventus nantinya, saya ingin memberikan sedikit statistik Jonathan David bersama Lille di beberapa musim terakhir. Di 5 musim terakhirnya bersama Lille, dia menjadi penyerang dengan top skor klub dengan jumlah total gol 109 dan 30 assist dari 232 laga di semua kompetisi bersama Lille. Dan di dalam periode tersebut di 5 musim di Liga Prancis, dia hanya kalah jumlah gol dari Kylian Mbappe. Bisa dikatakan Jonathan David adalah top skor kedua Liga Prancis dalam kurun waktu tersebut. Dan untuk level internasional, Jonathan David menjadi top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan jumlah 36 gol dari 67 laga. Nah, dari statistik ini kita bisa mengatakan bahwa Jonathan David adalah salah satu pembelian yang sangat bagus untuk Juventus. Pemain penuh potensial dan juga masih bisa dikatakan muda, memasuki usia emas berada di 25 tahun. Jonathan David rata-rata tiap musimnya bisa menciptakan 20 lebih gol bersama Lille. Dan diharap bersama Juventus dia juga bisa melakukan minimal mencetak 20 gol di semua kompetisi dalam satu musim bersama Juventus.
Peluang Jonathan David bersama Juventus. Pertama, menurut saya dia bisa menjadi top skor klub, minimal menjadi top skor klub. Karena kalau dilihat dari statistiknya bersama Lille dalam beberapa musim terakhir, di Lille Jonathan David mampu menciptakan 2 digit gol di semua kompetisi dalam tiap musimnya. Produktivitas gol yang stabil ini membuat saya yakin bahwa Jonathan David jika mampu beradaptasi dengan baik bersama Juventus, dia minimal akan menjadi top skor tim di atas 20 gol di semua kompetisi yang akan dijalani Juventus musim ini, dan bisa saja jadi pendatang pertama bagi pemain Juventus langsung bisa merasakan top skor Liga Italia. Dan faktanya juga Jonathan David adalah pemain Kanada pertama yang bergabung dengan Juventus. Dia bisa menjadi sejarah baru ataukah? Dilihat dari keunggulannya, dia adalah salah satu striker yang efisiensi dalam kotak penalti lawan. Seperti yang kita ketahui, Jonathan David bukanlah tipe striker penunggu bola. Posisi aslinya dia bisa menjadi second striker. Dalam formasi 3-4-2-1-nya Igor Tudor, dia bisa ditempatkan di belakang striker berduet dengan Kenan Yildiz, bergantian dengan Sergio Conceição, dan di ujung tombak kemungkinan Dusan Vlahovic jika tidak jadi pergi, ataupun Kolo Muani jika berhasil dipermanenkan oleh manajemen Juventus, dan ataupun ketika Kolo Muani dan Dusan Vlahovic tidak bermain untuk Juventus, Jonathan David masih bisa menjadi opsi untuk penyerang tunggal, dan di belakang ada Kenan Yildiz dan Sergio Conceição yang bisa membuat trisula maut karena pergerakan efisien dari Jonathan David di kotak pertahanan lawan. Kalau berbicara mental tentang Jonathan David, dilihat dari statistiknya saat masih bersama Lille, dia sangat konsisten mencetak gol melawan tim-tim besar Liga Prancis seperti saat menghadapi Marseille, Monaco, PSG. Tentunya hampir tiap musim Jonathan David selalu menciptakan gol di gawang mereka. Nah, melihat dari mental pemain ini, bisa dilihat bahwa Jonathan David adalah seorang striker yang mempunyai mental yang bagus, dan diharap dia bisa membawa mentalitas tersebut bersama Juventus dan bisa mencetak gol menghadapi tim-tim besar di Liga Italia maupun di Liga Champions nantinya. Melihat banyak potensi yang dimiliki oleh Jonathan David, mulai dari usianya masih tergolong muda memasuki usia emas 25 tahun, bisa menjadi pemain ikonik di Juventus karena dia adalah pemain berkebangsaan Kanada pertama yang membela Juventus di sepanjang sejarah klub ya. Dan kemudian dia bisa mempunyai ambisi untuk menjadi top skor klub, top skor Liga Italia, bahkan menciptakan banyak gol di kompetisi Liga Champions. Dan sangat dilihat dari pola permainan, dia sangat cocok dengan skema formasi Igor Tudor ya, 3-4-2-1. Dia bisa bermain di mana saja, di posisi mana saja dalam formasi 3 serangan yang ada di lini depan Juventus, bisa menjadi penyerang tunggal atau second striker di belakang penyerang tunggal nantinya. Bicara kendala potensial yang bisa menghambat Jonathan David di Juventus, jelas yaitu adaptasi dari Liga Prancis ke Liga Italia. Seperti yang kita ketahui, Liga Italia lebih taktis, lebih penguasaan teknis, dan tentunya sangat defensif. Banyak tim lawan yang bermain defensif, dan ini akan membuat Jonathan David kesulitan menciptakan gol, di mana saat menghadapi bek-bek lawan di Serie A yang bermain dengan agresivitas tinggi, duel-duel keras, ini akan membuat Jonathan David sulit berkembang jika tidak mampu beradaptasi dengan baik di kompetisi Serie A. Kemudian dari segi faktor bahasa, komunikasi akan menjadi salah satu penghambat seorang pemain, terutama Jonathan David yang satu-satunya adalah pemain Kanada yang berada di tim Juventus saat ini. Sulit untuk mendapatkan ruang, sulit untuk melakukan komunikasi, tapi ini bukanlah hal yang paling mendasar bagi tim-tim atau para pemain sepak bola di luar sana, terutama di Eropa. Kemudian salah satu yang paling bisa menghambat Jonathan David bersama Juventus, yaitu kendala potensi, adalah tekanan publik atau tekanan fans sendiri dan tekanan media-media Italia. Seperti yang diketahui bersama bahwa fans Juventus saat ditinggal Cristiano Ronaldo dan mengandalkan Dusan Vlahovic
dan selalu mendatangkan hanya pemain-pemain potensial dan semuanya bisa dikategorikan gagal. Fans Juventus sepertinya akan mencemooh kembali Jonathan David jika tidak mampu beradaptasi dengan baik atau bisa menciptakan gol di awal musim nantinya. Dan kemudian media-media Italia yang bisa dibilang sangat anti Juventus. Seperti kalian tahu, banyak pemain-pemain yang sering diserang oleh media-media Italia. Kesimpulannya, Jonathan David adalah pembelian yang sangat efisien untuk Juventus, didatangkan secara gratis dari Lille dengan gaji 6 juta euro per musim, bahwa ini menjadi bukti kecerdikan manajemen Juventus dengan situasi yang saat ini bisa dikatakan sangat mendesak Juventus untuk dari segi finansial, di mana banyak pemain yang ingin dilepas tapi belum ada tim-tim yang ingin membeli pemain yang ada, dan ingin mendatangkan pemain cukup sulit untuk tim Juventus saat ini. Nah, menurut kalian apakah Jonathan David bisa meledak bersama Juventus musim ini, atau hanya menjadi catatan transfer gagal lagi bersama Juventus? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, tentunya yang berkaitan dengan update Juventus. Sampai ketemu, Fino alla fine, Forza Juventus.